warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini Bapak yang terhormat Bapak Warnadi selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, kami akan mempresentasikan tugas kelompok 9. Saya sebagai moderator Dian Fitriani Putri dan anggota saya ada Dimas Setiawan dan Eka. Langsung saja kami akan menjelaskan materi tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Pendahuluan. Dalam dunia yang penuh informasi dan persaingan, kemampuan untuk menulis pesan persuasif menjadi semakin penting, baik dalam konteks bisnis, politik, pendidikan, atau kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui tulisan merupakan aset yang berharga. Pesan persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku audiens dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Pengertian persuasi. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens, yaitu pembaca atau pendengar, untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju atas pilihan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dina. Baik, ini ada tujuan internal menulis pesan-pesan persuasif bertujuan untuk menjual ide-ide atau gagasan kepada orang lain, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan menerima bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Eksternal, pesan-pesan persuasif dapat berupa permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Ini ada proses perencanaan penulisan pesan-pesan persuasif. Pertama ada analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan organisasional. Analisis audiens untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda pada tiap audiens, maka dilakukan analisis audiens sehingga pesan yang diberikan dapat menjadi daya tarik bagi mereka. Dengan analisis audiens secara tepat, maka penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Baik, pertimbangan perbedaan budaya dan pemahaman terhadap perbedaan budaya dapat mempengaruhi respek audiens terhadap pemberi program dan memuaskan kebutuhan mereka. Dengan memahami budaya yang dimiliki oleh audiens, penyampaian pesan-pesan persuasif akan lebih efektif. Memilih pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dipilih berdasarkan kemungkinan reaksi dari audiens terhadap pesan yang disampaikan. Karena hakikat dari persuasi adalah untuk meyakinkan audiens atau mengubah sikap, kepercayaan, dan tindakan mereka, maka pendekatan organisasional tidak langsung. Lebih cocok untuk digunakan, namun jika audiens bersifat objektif dan mengirim pesan mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan dengan segera lebih disukai oleh audiens, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan organisasional langsung. Baiklah teman-teman, hanya itu penjelasannya dari PPT kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami membuka 5 pertanyaan. Silakan Alhamdulillah. Dirilah.
Bagaimana cara menyikapi dan merespon pertanyaan dengan baik dan benar saat presentasi? Bagaimana cara? Menyikapi dan merespon pertanyaan dengan baik dan benar saat presentasi. Baiklah teman-teman, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta. Bagaimana cara menyampaikan pesan persuasi untuk media digital seperti media sosial atau interaktif? Untuk menyampaikan pesan-pesan persuasi pada media digital seperti media sosial atau email, yaitu ada kenali audiens Anda, digunakan data demografis dan perilaku untuk memahami audiens target. Nah, tentu masalah atau kebutuhan spesifik mereka yang dapat diatasi oleh pesan Anda sesuai bahasa, gaya, dan nada dengan preferensi audiens. 2. Digunakan bahasa yang singkat dan jelas. Media digital seringkali mengandalkan teks pendek yang mudah dipahami. Gunakan kalimat langsung dan hindari istilah teknis kecuali relevan untuk audiens tertentu. 3. Fokus pada nilai atau manfaat. 4. Tambahkan elemen visual. 5. Gunakan CTA atau call to action yang kuat. Optimalkan untuk platform yang digunakan. Perbedaan utama pesan menulis persuasi untuk format visual dibandingkan dengan format teks terletak pada pendekatan penyampaian informasi yang mendesain dan cara menarik perhatian audiens tersebut. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Apa perbedaan dalam menulis pesan persuasif untuk format visual dibandingkan dengan format teks? Perbedaan utama dalam menulis pesan persuasif dan visual dibandingkan dengan format teks terletak pada pendekatan penyampaian informasi. Berikut adalah perbandingan antara keduanya. Pertama, fokus dengan penyampaian informasi. Visualnya mengandalkan gambar, warna, dan ikon elemen desain untuk menyampaikan pesan. Teksnya mengandalkan narasi, struktur kalimat, dan pemilihan kata untuk mengaruh audiens. Kedua, gaya dan struktur. Visualnya, teks harus pendek, langsung ke inti, dan mudah dibaca. Teksnya dapat menggunakan kalimat panjang dan lebih detail. 3. Elemen pendukung. Visualnya, warna, gambar, grafik, dan animasi digunakan untuk memperkuat emosi dan pesan. Teksnya mengandalkan gaya bahasa, formal atau informal, nada, dan pemilihan kata. 4. Durasi perhatian. Visualnya cocok untuk audiens dengan durasi perhatian pendek. Teksnya membutuhkan waktu lebih lama untuk dibaca sehingga lebih cocok untuk audiens yang mencari informasi mendalam. Yang kelima, tujuan dan konteks. Visualnya digunakan untuk menarik perhatian dan membagikan emosi untuk menyampaikan ide pesan dengan cepat.
Tiris, yaitu apakah ada perbedaan dalam strategi persuasi yang efektif di berbagai budaya? Tentu saja ada perbedaan yang signifikan dalam strategi persuasif yang efektif di berbagai budaya. Apa yang berhasil menurut hal ini karena perbedaan nilai-nilai keyakinan dan cara berpikir yang mendasari setiap budaya. Bagaimana Tiris? Bisa berikan contoh perbedaan strategi? Contoh perbedaan strategi ada dua, yaitu budaya individualis dan kolektif. Individualis yaitu menekankan manfaat pribadi, kebebasan memilih, dan pencapaian individu. Kolektivis menekankan kepentingan kelompok, harmoni sosial, dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, budaya Barat dan Timur. Barat lebih rasional, langsung, dan fokus pada fakta. Sedangkan Timur lebih halus, tidak langsung, dan memperhatikan hubungan interpersonal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sally. Apakah ada contoh pesan persuasif yang menurut saudara efektif sebagai referensi? Tentu saja ada, yaitu berikut contoh pesan persuasi yang efektif di berbagai konteks. Promosi produk seperti e-commerce. Pesannya yaitu temukan penawaran terbaik hari ini, diskon hingga 70% untuk produk favorit Anda. Hanya berlaku 24 jam, belanja sekarang. Mengapa efektif? Karena yang pertama, menonjolkan manfaat utama, yaitu diskon besar. Yang kedua, menciptakan urgensi dengan batas waktu, yaitu hanya 24 jam. Yang ketiga, memiliki call to action atau CTA yang jelas, yaitu belanja sekarang. Gimana sih? Terima kasih. Mungkin menunjukkan pesan persuasi siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka berkomunikasi. Pertama, kenali target audiens. Pahami masalah dan kebutuhan, mencari tahu tentang apa kebutuhan yang dapat Anda jawab dalam mengerja. Contoh, jika audiens adalah pelajar, fokus pada solusi memang yang belajar belajar. Dua, sesuaikan nada dan gaya bahasa. Tiga, fokus pada apa yang penting bagi audiens. Empat, personalisasi pesan. Lima, gunakan gaya visual yang relevan. Enam, buat pesan yang beresonansi dengan emosi. Tujuh, uji dan optimalkan. Pertama, kenali profil audiens. Pahami masalah dan kebutuhan, dicari tahu tantangan atau kebutuhan spesifik audiens yang dapat Anda jawab melalui pesan Anda. Contoh, jika audiens adalah pelajar, fokus pada solusi hemat biaya atau kemudahan belajar. Dua, sesuaikan nada dan gaya bahasa. Tiga, fokus pada apa yang penting bagi audiens. Empat, personalisasi pesan. 5, gunakan gaya visual yang relevan. 6, buat pesan yang beresonansi dengan emosi. 7, uji dan optimalkan.
Anda sebagai pembicara. Pertama, dengarkan dengan seksama. Fokus penuh pada pertanyaan yang diajukan tanpa interupsi. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan memastikan Anda memahami pertanyaan dengan benar. 2. Tunjukkan bahasa tubuh positif. Pertahankan kontak mata dengan penanya, anggukkan kepala, dan tunjukkan ekspresi wajah yang ramah untuk menciptakan suasana interaksi yang positif. 3. Berhenti sejenak sebelum menjawab. 4. Ulangi atau parafrase pertanyaan. Mengulangi pertanyaan dengan kata-kata Anda sendiri, memastikan pemahaman yang tepat, dan memberikan waktu tambahan untuk meluruskan jawaban. 5. Jawab dengan singkat dan jelas. Berikan jawaban yang langsung ke inti permasalahan. Menjadi penjelasan yang berbeda agar audiens bisa fokus. Gimana, Wahyu? Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya kepada kelompok kami. Di sini ada kesimpulan, yaitu penulisan pesan persuasif merupakan proses yang kompleks yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang audiens, konteks komunikasi, dan prinsip-prinsip persuasif. Dengan menggabungkan etos, patos, dan logos secara efektif, serta menggunakan teknik dan strategi yang tepat, penulisan dapat menciptakan pesan yang mampu mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku audiens secara positif dan etis. Kemampuan menulis pesan persuasif merupakan keahlian yang berharga dalam berbagai bidang kehidupan. Dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini akan sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin mempengaruhi orang lain melalui tulisan. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum.